Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jumpa kembali dengan saya Jeffrey Chandra di dalam konten saya kali ini, yaitu Indah Bersamamu pada tanggal 28 Oktober ini. Nah Bapak Ibu Saudara, senang sekali saya bisa menjumpai lagi Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan terpelihara, dalam keadaan terjaga oleh Tuhan, dengan begitu banyak kesaksian dan tentunya dengan begitu banyak berkat-berkat yang telah kita alami selama ini. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu memanjakan kita karena Dia adalah Bapa yang sangat amat baik bagi setiap kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah begitu baik kepada kita, Tuhan selalu menyukakan hati kita, Tuhan selalu memberikan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, adakah kita juga sudah memberikan segalanya untuk Tuhan? Hati kita, pikiran kita, keinginan kita, rencana kita, even hak atas masa depan kita. Kalau Tuhan sudah begitu menyukakan hati kita, selama ini memberikan kita sukacita damai sejahteranya, sudahkah kita juga menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini tidak ada segala sesuatu pun yang bernilai seperti ketika kita berhasil atau kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau hati Tuhan disenangkan, kira-kira apa yang Tuhan bisa berikan buat kita? Segalanya. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya tema saya kali ini tentang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saya mau mengambil satu kalimat yang diucapkan oleh seseorang yang nanti akan saya ceritakan. Dia membuatku berlari. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama membahas lebih lanjut tentang hal ini, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu tentunya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih dan setia-Mu, Engkau sudah memberikan kami kehidupan yang begitu baik. Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami. Dan ketika Engkau berkata bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau bahkan memberikan hidup-Mu bagi setiap kami. Banyaklah yang telah Kau kerjakan. Segala maksud-maksud-Mu dan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Pada setiap kali kami mau mengatakan dan menyatakannya, tidak cukup kata-kata kami untuk mengungkapkannya. Ya Tuhan, tolong kami supaya di dalam hidup kami ini kami hanya bisa menyenangkan hati-Mu, sebab kami sadar Tuhan, tidak ada satupun hal yang dapat kami lakukan untuk membalas segala kebaikan-Mu selain kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ada pada kami sampai hari ini, dari A sampai Z, itu semua adalah daripada-Mu. Sehingga tidak ada satupun yang dapat kami berikan kepadamu selain kami menyukakan hati-Mu, selain kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah lewat hidup yang Kau masih anugerahi bagi kami ini, kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan, di dalam apapun yang kami kerjakan, di dalam apapun yang kami rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sertai di dalam renungan singkat ini supaya kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku
ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Biarlah setiap kata dalam pujian ini menjadi kerinduan kita dan doa kita kepada Tuhan, supaya melalui hidup yang Tuhan masih anugerahi bagi kita, hati Tuhan boleh senantiasa disenangkan. Saya mau ajak kita buka kitab Wahyu 4, Bapak Ibu Saudara. Wahyu 4 ayat yang pertama, seluruh ayatnya Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini adalah ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seseorang. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh Roh Tuhan, dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelahnya dan di dalamnya, penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang
hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saya kutip sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir tadi dikatakan, Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah pernah menonton film Chariots of Fire, maka kita pasti masih ingat bagaimana Eric Liddell memutuskan untuk menunda keberangkatannya sebagai missionaries ke China. Hanya apa? Hanya karena apa? Hanya karena dia mau berlari di ajang Olimpiade. Jenny, adiknya, merasa begitu kesal dan tidak menyetujui keputusan Eric itu. Karena ia menganggap bahwa olahraga lari hanya sebagai aktivitas duniawi yang pantas dikorbankan demi melakukan suatu tugas yang jauh lebih mulia, yaitu sebagai missionary. Lalu bagaimana tanggapan Eric sendiri? Ia menjawab pertanyaan itu dengan berkata, "Aku percaya Tuhan menjadikanku dengan suatu tujuan. Ia membuatku dapat berlari cepat. Dan ketika aku sedang berlari, aku dapat merasakan kegirangan hati Tuhan." Bapak Ibu Saudara, sang ayah mendukungnya dengan berkata, "Eric, engkau dapat memuliakan Tuhan walaupun hanya dengan mengupas kentang. Namun jika engkau mengupasnya dengan sebaik-baiknya." Artinya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita perbuat, perbuatlah sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan kita semua dengan maksud dan tujuan. Nah, Eric menyadari betul Tuhan menciptakan dia dapat berlari cepat. Pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Dan luar biasanya Eric berkata, "Ketika aku sedang berlari, aku dapat merasakan kegirangan hati Tuhan." Pernahkah Bapak Ibu Saudara kita mengalami seperti apa yang Eric alami ini? Pada waktu kita melakukan sesuatu, kita merasakan kegirangan hati Tuhan. Wow, bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika hatinya digirangkan oleh karena apa yang kita lakukan. Walaupun pada kenyataannya seringkali malah kita mengecewakan dengan apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak dapat disangkali, kebanyakan dari kita selalu bersikap seperti Jenny, bukan? Menilai hal-hal tertentu saja sebagai pelayanan rohani. Namun kalau kita mau menyimak baik-baik apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu 4 tadi, maka kita pasti akan berpikir lain, Bapak Ibu Saudara. Bagian ini menggambarkan sekelumit keadaan surga pada ayat yang pertama, di mana penyembahan kepada Tuhan berlangsung selama-lamanya. Kita baca tadi di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Nyanyian ke-24 tua-tua menggarisbawahi betapa
betapa Tuhan layak menerima pujian dari segala macam makhluk. Dalam Alkitab versi King James, ayat 11 ini diterjemahkan sebagai berikut. Untuk kesenangan hatimu, semuanya itu ada dan diciptakan. Untuk kesenangan hatimu. Ini menyadarkan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa segala yang ada harusnya menjadi ekspresi penyembahan untuk menyenangkan Sang Pencipta. Dan bukan hanya untuk hal-hal tertentu saja. Jenny menganggap hanya untuk hal-hal tertentu saja, namun Eric berpendapat lain bahwa segala yang ada seharusnya menjadi ekspresi penyembahan untuk menyenangkan Sang Pencipta. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita sedang merasa bahwa tugas harian kita biasa-biasa saja. Bahkan sepertinya tidak ada yang kita lakukan yang ada nilai rohaninya. Seperti yang kita lakukan tidak ada nilai rohaninya. Tuhan merancangkan tiap orang berbeda-beda, menempatkan setiap kita di bidang-bidang yang khas, di mana kita bisa melayani secara efektif. Namun yang menjadi bagian terpentingnya adalah, adakah Tuhan digirangkan dengan apa yang sedang kita kerjakan saat ini? Jadi lewat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, entah itu bakat, entah itu talenta, dan pada waktu kita melakukan dan mengerjakan semuanya itu, adakah Tuhan digirangkan dengan apa yang sedang kita kerjakan ini? Seperti apa yang dikatakan oleh Eric tadi, bahwa ia merasakan Tuhan bergirang saat dia sedang berlari. Bapak Ibu Saudara, hal apakah yang ketika kita melakukannya, kita dapat merasakan kegirangan hati Tuhan? Mari sama-sama kita mau mengambil komitmen ini. Dengan bersama-sama kita berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu.
sekali lagi katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ini rindu kami, ini rindu kami Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Kami angkat hati kami, menyembah kepadamu, memujimu, menyembahmu. Senangkan hatimu. Biarkan hati Tuhan disenangkan ketika kita memiliki hati yang rela untuk dibentuk. Biarlah hati Tuhan disenangkan pada saat kita memberikan hidup kita menjadi bejana di tangannya, untuk Dia boleh menguji dan membentuk kita semau-maunya Dia. Biarlah hati Tuhan selalu disenangkan pada saat kita memberikan segala yang ada pada kita. Biarlah hati Tuhan disenangkan pada saat kita mau belajar untuk menjadi tulus dan kudus. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu Saudara, di atas dari segala yang kita inginkan dalam hidup ini. Sebab ketika hati Tuhan disenangkan, maka kita percaya segala yang baik akan mengikuti kita seumur hidup kita. Haleluya, haleluya. Tuhan kami yang maha besar, sungguh kami bangga mempunyai Tuhan seperti-Mu. Kebesaran-Mu mengatasi segala Allah. Kebesaran-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu mengatasi segala persoalan dan masalah dalam hidup kami. Kebesaran-Mu terbukti lewat kuasa yang menyelamatkan di tangan kanan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu terbukti lewat nasihat dan pertimbangan yang adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu terbukti lewat pengertian dan kekuatan yang ada padamu Tuhan. Kebesaran-Mu terbukti lewat apa yang Engkau hasilkan dalam hidup kami, jauh melebihi emas murni dan melampaui perak yang terbaik. Kebesaran-Mu terbukti dengan menunjukkan bahwa hanya Engkaulah yang menakar samudera dengan lekuk tangan-Mu dan mengukur angkasa dengan jengkal-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu terbukti dengan menunjukkan bahwa hanya Engkaulah yang menakar tanah bumi dengan takaran dan menimbang gunung dan bukit dengan neraca. Kebesaran-Mu terbukti dengan menunjukkan bahwa hanya Engkaulah yang menempatkan bintang-bintang satu demi satu
dan memanggil namanya masing-masing, dan hanya karena kuasa dan kekuatan-Mu yang luar biasa, tidak ada satupun dari bintang-bintang itu yang terhilang. Itu sebabnya betapa kami bangga mempunyai Tuhan seperti-Mu. Betapa kami tenang mempunyai Tuhan seperti-Mu. Betapa kami aman mempunyai Tuhan seperti-Mu. Engkau senantiasa melimpahkan kekuatan kepada kami ketika kami lelah, dan senantiasa melipat gandakan kuasa-Mu pada saat kami sedang merasa lemah. Sebab Engkau adalah matahari dan perisai bagi hidup kami. Engkau tidak pernah menahan kebaikan-Mu bagi kami. Bahkan Engkau senantiasa melimpahi kepenuhan dalam hidup kami, orang-orang yang mempercayai-Mu. Itu sebabnya biarlah lewat hidup kami boleh selalu juga menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang berkeinginan untuk selama hidup kita selalu menyenangkan Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin.